Halo, kembali lagi dengan kami Jawa Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas siap gaske Liga 1. Nah, bagaimana ceritanya kok siap gaske Liga 1 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, dua tim Jateng, satu tim DIY itu sudah mulai mempersiapkan diri. Seperti tim Jatengnya dua itu yang kita sebutkan, yang akan kita bahas ini ada dari Persijap Jepara dan PSCS Cilacap. Wah, ini dua tim sudah mulai mempersiapkan diri dan sudah mulai merekrut para pemain-pemain yang menurut pandangan mereka itu cocok untuk menaungi Liga 2 musim depan. Nah, kalau dari Yogyakarta sendiri ada PSIM Yogyakarta. Wah, PSM Yogyakarta sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. PSM Yogyakarta bahkan mendatangkan ibaratkan itu kayak juru kunci nih Liga 1. Nah, ibaratnya kayak pemain kuwi iso nggawa ning Liga 1 ya. Sudah 3 klub yang dibawa pemain itu untuk berada ke Liga 1 ya. Semoga PSM tahun ini bisa. Nah, ada 3 tim yang ingin kita bahas. Ada dari PSCS Cilacap, Persijap dan PSIM Yogyakarta. Menurut pandangan kita pribadi, secara verbalnya, secara keseluruhannya 3 tim tersebut itu memang masih punya potensi ataupun masih punya harapan untuk naik ke Liga 1. Apalagi memang PSM Jogja ya. Kalau PSM Jogja itu memang sudah sangat siap seharusnya. Kalau dari Persijap Jepara, PSCS Cilacap mungkin harus pembenahan sedikit demi sedikit, tapi memang kedua tim ini sangat juga layak untuk naik ke Liga 1. Nah, tapi di Jateng juga ada sebenarnya, ada Persipa Pati yang kemarin naik kasta ya. Kalau untuk Persipa sebenarnya kita tidak terlalu menarget tinggi ya, tapi kalau untuk hanya bertahan di Liga 2 seharusnya Persipa itu bisa. Tapi yang kita fokuskan memang Persijap dan PSCS ini. Ada juga Perseka Tegal. Perseka Tegal bahkan tahun kemarin hampir lolos ke 16 besar atau 8 besar ya kemarin. Tapi Perseka Tegal akhirnya gagal dengan Run FC ya. Semoga Perseka Tegal juga bisa tahun ini. Tapi kali ini kita ingin membahas PSCS Cilacap dan Persijap Jepara. Ya mungkin itu sebenarnya prestasi terbaik ya bagi Perseka Tegal. Kemarin bisa sampai ke seperti itu ya. Mungkin saya sendiri tidak expect tinggi, tapi itu sudah cukup baik ya. Nah, kalau untuk PSCS Cilacap kan kemarin sudah menunjuk pelatihnya, yaitu pelatihnya Hendry Susilo ya, atau siapa ya, Hendry Susilo. Lalu ada dari Persijap Jepara itu Coach Salahuddin. Weh, juru raciknya ini mantan pelatih dari Persisolo ya, Coach Salahuddin. Kalau PSM Yogyakarta ada Coach Imran. Coach Imran ini dulunya asisten pelatih di klub PSIS Semarang. Pengalamannya juga luar biasa. Coach Hendry Susilo juga pengalamannya luar biasa. Dia pernah menangani klub Liga 1. Menurut pandangan Cuk, 3 klub yang kita sebutkan tadi itu gimana ini potensinya untuk ranah Liga 1 sendiri nih? Yang perlu kita tekankan di sini bahwa kita itu berharap atau ekspektasi sebuah tim Liga 2 untuk naik ke Liga 1 itu ada beberapa macam ya lah. Yang pertama memang kita lihat dari segi pengalaman dulu. Dia itu di Liga 2 sudah berapa tahun. Nah, kalau memang tim itu sudah lama di Liga 2 ya memang kita ekspektasi untuk lolos Liga 1. Kalau memang klub itu memang baru saja ke dari Liga 3 promosi ke Liga 2 ya, kita tidak terlalu ekspektasi tinggi lah ya. Seperti itu. Yang kedua, infrastruktur. Ya, kita lihat juga tim itu layak gak ke Liga 1. Terutama memang stadion. Masalah stadion itu memang vital. Jadi kita lihatlah dulu. Oke, stadionnya wis apik urung, wis memenuhi durung. Misale ya iso diperbaiki sithik-sithik lah, engko ya menggali gaji jek iso ora. Apa karo rombak total? Ya kalau harus merombak total atau membangun stadion lagi ya kita juga tidak ekspektasi tim itu untuk ke Liga 1 karena memang butuh pembenahan yang lama kalau mau merombak total stadion atau bangun stadion baru. Tapi kalau stadion itu sebenarnya layak untuk ke Liga 1 ya kita dukung. Kita punya ekspektasi tim itu untuk ke Liga 1. Yang ketiga itu adalah basis supporter. Jadi memang tim itu membutuhkan supporter, terutama supporter banyak.
Kalau tim itu nggak punya supporter atau supporter sangat sedikit sekali, nanti bahaya di Liga 1. Aspek finansial itu ya berawal dari supporter untuk pembelian tiket, pembelian merchandise dan lain-lain. Itu kan membutuhkan basis supporter yang banyak. Nah, dari 3 tim ini, Persijap Jepara, PSCS Cilacap dan PSIM Jogja itu sesuai dengan 3 kriteria di atas. Ya. Masalah tim yang sudah berpengalaman di Liga 2, tim yang untuk masalah infrastruktur stadion itu juga layak. Terus yang ketiga adalah basis supporter yang lumayan banyak. Ini memang alasan kenapa kita itu mendukung 3 tim ini untuk Liga 1. Ya, itu memang benar sekali ya. 3 tim tersebut memang sudah sangat layak sekali dinobatkan untuk promosi ke Liga 1. Ya, tujuan kita memang dari Jawa Football sendiri ingin sepak bola Jateng dan DIY itu ya bisa meranah ke Liga 1 semua, tapi memang potensinya harus bertahap dan itu sangat sulit terjadi. Jika semua tim itu berada di Liga 1 itu memang sulit terjadi ya, tapi memang hanya beberapa ya, pasti kan tidak mungkin toh bisa semua itu di Liga 1 kan, nggak mungkin gitu kan. Ada tim dari Jatim juga yang selama ini juga mendominasi ranah Liga 1 kan, dari tim Jatim ya sebenarnya. Nah, makanya kita itu sebenarnya selama ini kan juga prihatin, wah kok tim Jatim terus sing apa itu mendominasi Liga 1 di Indonesia. Selama ini tim Jateng itu sebenarnya punya potensi juga yang disebutkan si Cok tadi kan, potensinya sudah disebutkan ya. Ya kita itu juga prihatin, wah kenapa tim Jateng tidak bisa maju, bahkan sepak bolanya kok seperti ini gitu. Hanya dari PSIS Semarang aja yang kemarin 2018 ya itu promosi, tapi seperti Persijap, Persis, PSS Cilacap itu seakan-akan seperti timnya itu tenggelam, bahkan tidak bisa ya promosi. Wah itu kita itu kan prihatin, makanya kita pengen lah tim-tim Jateng dan DIY itu maju juga. Akhirnya kan sekarang udah ada PSIM, ada PSS Sleman, ada PSM, ada Persis Solo, ada PSS Sleman. Nah itu kan di Liga 1. Ada PSIS Semarang, ada 3. Jateng dan DIY sudah ada 3. Itu menurut pandangan saya pribadi juga udah nyicil ayam sih. Nah, progres yang bagus, nyicil ayam. Nah tinggal 3 tim ini ya. 3 tim ini seharusnya emang targetnya memang harus kuat sih untuk lolos Liga 1 itu ya. Tidak hanya apa ya, kita tahu pemain di Liga 1 itu sangat mahal-mahal, bahkan seperti itu ya. Makanya untuk 3 tim ini saya apa ya, memberi saran agar memperkuat pondasi dulu atau memperkuat akarnya dulu untuk di Liga 1. Menaungi Liga 1 itu sebenarnya nggak bisa ngasal-ngasalan. Kalau cuma punya dana besar dan lain-lain sebenarnya tidak cukup banyak itu ya. Nah tapi juga apa ya, ibaratkan itu harus punya kekompakan dan lain-lain sebenarnya seperti itu ya. Kalau punya dana besar ya nanti susah juga sih, seperti kasusnya Persis juga. Persis kalau dari menurut pandangan kami dari kacamata pengembangan tim sangat oke ya sebenarnya, membangun development itu sangat oke. Tetapi kalau dari kesiapan ya, kalau dilihat dari Piala Presiden kemarin amat sangat wah parah lah ibaratkan seperti itu. Wah kalau seperti ini gitu, maksudnya ya mungkin karena masih awam ya, masih baru. Tapi kalau untuk development Persis saya acungi jempol sih. Nah kalau Persijap, PSCS dan PSIM Yogyakarta, saya sih sebenarnya yakin ya. Kalau untuk PSIM sebenarnya saya sih yakin banget ibaratnya seperti itu. Kalau PSIM ya apa ya, PSIM kan udah punya stadion yang cukup oke, mumpuni, supporter yang teramat ya, fanatik ya ibaratnya seperti itu ya. Nah ya seharusnya berada di Liga 1 itu memang tujuan dan target. Kalau saya lihat di apa ya, medsos Twitter dan lain-lain, memang PSIM ini menargetkan dirinya untuk berada di Liga 1 ya tahun ini gitu. Saya harapkan itu bisa berhasil ya, dengan ditangani oleh Coach Imran ini dan para pemain-pemainnya seperti Rival Astori dan lain-lain. Itu sebaiknya itu semoga itu bisa lah untuk berada di Liga 1. Menurut pandanganmu Cuk, dari 3 tim tersebut itu kalau dikerucutkan itu kamu lebih memilih siapa Cuk? Yang pasti adalah PSIM Jogja.
bener, karena untuk segala tiga kriteria yang kita sebutkan dari awal itu memang sudah ada di tubuh PSIM. Yang pertama adalah pengalaman di Liga 2. PSIM udah dari tahun berapa ya? Tahun 2007 atau tahun kapan itu di Liga 2 tidak pernah terdegradasi ke Liga 3. Nah, jadi mereka itu sangat berpengalaman untuk di kawasan Liga 2. Jadi untuk naik ke Liga 1 juga gak sulit ya. Terus memang stadion sudah mumpuni, basis supporter juga banyak ya. Terus kalau Persijap Jepara dan PSIS Selatan juga punya peluang karena memang potensinya hampir seperti PSIM. Nah, yang maaf loh ya, kalau untuk Perseka Tegal dan Persipapa Pati, bukan kita itu meremehkan, tapi kalau mereka itu bisa memenuhi tiga kriteria di atas, mungkin kita akan mendukung. Ya mungkin kita itu berpikir realistis lah ya. Dari segi infrastruktur Stadion Tegal itu juga belum mumpuni, nanti endingnya juga nanti jadi musafir, itu merugikan banget loh kalau nanti lolos ke Liga 1 dengan status musafir itu bahaya, bisa degradasi, bisa menggelembungkan finansial dan lain-lain lah ya. Terus Persipapa Pati dia itu baru naik ke Liga 3 lah, baru saja kemarin itu. Jadi memang ya jam terbangnya untuk di Liga 2 bisa diasah dulu lah ya, sambil ya Stadion Pati juga memang belum layak untuk ke Liga 1. Nah, nanti kalau misal di Liga 1 terus main home lawan Persija atau Persib Bandung atau Persebaya, stadionnya nggak muat nanti. Yang mana aja kemarin lawan PSIS Semarang aja nggak muat, apalagi nanti ketemu basis-basis supporter besar. Memang untuk masalah stadion itu vital sekali. Ya betul. Memang kita itu tidak merendahkan kedua tim, tapi memang kita berbicara realistis terlebih dahulu ya. Ya semoga kedepannya memang ada pembenahan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh para tim tersebut ataupun ya daerah-daerah tersebut ya, seperti Perseka Tegal, seperti Persipapa Pati, itu sebenarnya potensinya juga tinggi, punya basis supporter juga ya. Saya harapkan kan bisa lah untuk melakukan pembenahan tersebut ya. Semoga memang ya kita memang mendukung lah semua tim di Jateng itu, kita mendukung. Pada dasarnya kita itu seneng lah kalau banyak tim Jateng itu yang berada di kasta tertinggi ataupun Liga 1, Liga 2 itu kita itu juga ikut seneng. Wah, itu berarti sekarang Jateng itu apa ya, ibaratkan tidak bisa dianggap remeh lagi oleh klub-klub lainnya. Nah gitu ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.